Assalamualaikum, Ustaz Huda. Waalaikumsalam. Siapa nih, bersama siapa ini? Jadi saya Abdullah Michael dari mahasiswa Win Adaniri dari Fakultas Adab dan Humanara Prodi SKI. Maksud saya menyumpai Ustadz malam ini, saya ingin sedikit melakukan wawancara dengan Ustadz tentang sejarah dalam Al-Quran. Sejarah di dalam Al-Quran? Ya. Apapun sejarahnya ya? Iya, apa yang Ustadz ketahui. Oh, baik. Silakan. Oke, jadi saya mulai. Apakah Ustadz sering mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran? Alhamdulillah saya cukup sering membaca Al-Quran dan saya bisa berbahasa Arab sedikit. Jadi banyak sejarah atau cerita dalam Al-Quran yang lumayan saya pahami. Apakah bisa Ustadz ceritakan salah satunya? Di antara cerita di dalam Al-Quran, sejarah dalam Al-Quran yang paling saya gemari ialah cerita Ashabul Kahfi, sehingga itu diambil menjadi sebuah nama di dalam Al-Quran. Mengapa kisah tersebut sangat berkesan bagi Ustadz? Mengapa kisah tersebut berkesan bagi saya? Karena di dalam kisah tersebut, bila kita melihat lagi, kisah tersebut adalah 7 pemuda yang dikejar dan dicari oleh pemimpin yang zalim, tetapi mereka memilih lari untuk mempertahankan keimanannya. Mengapa saya sangat suka? Karena saya melihat mereka itu sebagai contoh atas kuatnya iman seseorang. Kalau boleh tahu, dari siapa pertama kali Ustadz mendengar kisah ini? Saya mendengar kisah ini pertama sekali dari ayah saya dulu waktu kecil, tapi seiring berjalannya waktu saya mendengarnya dari banyak tempat. Oke. Biasanya kisah ini disampaikan di mana? Kisah ini sering disampaikan di kajian-kajian. Dulu ketika saya pesantren sering di kajian-kajian, atau ketika ada teman saya yang membaca ayat Al-Quran dan sebagainya, saya sering mengulang kembali dan mengkaji kembali cerita ini. Apakah Ustadz pernah mendapatkan kisah ini juga di YouTube atau di sosmed lainnya? Kebetulan saya sangat menggemari melihat YouTube. Saya sering menonton dalam YouTube itu para syekh dari Sudan, dari Mesir, dengan berbahasa Arab menceritakan kisah ini, mengenang kembali kisah Ashabul Kahfi yang pastinya sangat-sangat seru dan enak untuk didengar. Menurut Ustadz, apakah ada perbedaan cara generasi muda mempelajari kisah Quran dibanding dengan orang dulu? Sangat berbeda. Alhamdulillah pada zaman kita ini kita bisa mendengarkan kisah-kisah yang langsung dituturkan oleh para syekh dari YouTube atau dari Instagram dan sebagainya. Akan tetapi itu juga yang membuat kita hanya mendengar kisah tersebut. Terkadang pesan yang terdapat dalam kisah tersebut tidak dapat kita ambil. Kenapa? Karena kita hanya mendengarnya saja. Kita tidak punya gairah atau kemauan untuk datang ke kajian-kajian karena sudah terlalu mudah. Sedangkan orang yang di zaman dahulu, mereka harus datang ke kajian-kajian, sehingga apa yang mereka dapatkan itu lebih berkah karena dengan kemauan mereka yang sangat kuat, sehingga ilmu tersebut lebih masuk ke dalam hati mereka. Baik Ustadz, dari kisah ini apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Dari kisah Ashabul Kahfi sangat banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya kita mengambil contoh dari mereka bahwasanya bila iman sudah kuat, maka tidak ada lagi hal yang bisa mengganggu kepercayaan kita. Bahkan bila itu sebuah imperium, sebuah kekuasaan besar yang ingin menjatuhkan kita, yaitu bisa kita bilang, kita simpulkan yang pertama adalah iman yang kuat, yang kedua adalah kita tetap teguh di atas kebenaran. Nah, yang ketiga, bila satu tempat tidak baik, kita harus mencari tempat yang baik, jangan berterus di tempat yang tidak baik, sehingga itu menjadi alasan kita tidak mau menjadi baik pula, salah ya. Yang keempat, kita sebagai seorang muslim tentu saja
harus menjadikan mereka para pemuda ini contoh. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan mereka contoh dalam Al-Quran, apalagi selain mereka. Mungkin itu saja. Ada selanjutnya. Oke Ustaz, menurut Ustadz Lafil sebagai Ustadz atau guru agama, seberapa penting peran Ustadz dalam menjelaskan kisah Al-Quran? Sangat penting, sangat penting, terutama bagi saya. Setiap ustadz itu, terutama yang ingin menjelaskan bagian dari Al-Quran, sejarahnya atau hukum fikihnya, harus bisa berbahasa Arab. Nah, yang demikian, kalau ustadz itu tidak bisa bahasa Arab dan sebagainya, itu sangat-sangat kecil kredibilitasnya untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Quran. Kisah Quran apa yang paling penting menurut Ustadz untuk diajarkan kepada generasi muda selain kisah Ashabul Kahfi? Banyak kisah dalam Al-Quran itu, diantaranya ayat yang pertama turun, kisah Rasul di dalam Gua Hira. Itu adalah kisah yang cukup kita sering kita dengar di media dan sebagainya, bahwa Rasul didatangi oleh malaikat Jibril lalu disampaikan untuk membaca. Pesannya di dalam kisah tersebut apa? Sering membaca. Yang jelas untuk generasi muda adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk terus membaca sampai kapanpun itu. Oke Ustadz, apakah penting kisah-kisah Al-Quran ini untuk diwariskan? Sangat penting, sangat penting. Hampir semua cerita dalam Quran itu mengajarkan kita banyak sekali hal-hal, terutama terkait dengan adab, terkait dengan sejarah itu sendiri, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di masa lampau. Bila kita ingin tahu apa yang akan terjadi kemudian, kata pepatah, cari tahu apa yang terjadi di masa lampau, karena sejarah itu akan terulang kembali. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada pesan dari Ustadz yang Ustadz sampaikan? Pesan dari saya untuk generasi muda, hendaklah kita sering untuk membuka Al-Quran. Membaca artinya saja atau membaca Al-Quran dan artinya saja cukup. Di sana di dalam terdapat kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah para nabi yang jelas sangat bagus untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya sejarah, terutama sejarah terkait tentang para nabi dan kaum-kaum yang telah Allah datangkan di muka bumi sebelum kita, sehingga menjadi pelajaran untuk kita di zaman sekarang. Baik Ustadz, mungkin ini saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih untuk Ustadz yang telah kompetitif dalam wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tidak mau. Sama-sama.